selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa? Saya nama Kolidin, Iya. sebagai pegawai di Taman Nasional Baikambas. Mahut, Mahot. Ya. Mahot itu pawang ya Pak ya? pawang ya. Pawang. Ya. Pawang itu ngapain aja sih Pak di sini Pak tugasnya? Tugas mahut itu merawat gajah, melatih gajah, semuanya pokoknya ya, merawat dan melatih yang jelas itu. Itu dari gajah kecil atau gajah liar yang masuk itu? Semua gajah, Semua gajah? ya, yang ada di kandang kita dilatih dan dirawat. Yang di hutan juga kita awasi kesehatannya juga. Oh gitu. Ya. Jadi yang di hutan juga dicek terus nih? Dicek terus, jadi ada yang sakit, Dipantau, ya. dipantau, misalnya kan apa itu tempat makannya, tempat jalannya, tempat semuanya ada yang sakit kita obati. Terus cara ngelatihnya itu gimana Pak? Kalau gajah itu? Kalau cara melatihnya, kalau zaman dulu itu kan ada bahasa Thailand itu rung. Sarung? Rung itu bahasa Indonesia mungkin kadang jepit lah ya. Kandang jepit? Iya, Oh. itu jadi gajah itu supaya tidak bergerak, diikat lehernya, perutnya, kakinya diikat, terus dibantu dengan gajah yang jinak, yang besar. Itu bisa orang mendekat, bisa pegang-pegang, bisa Oh. mendekati, bisa interaksi lah. Iya. Lama-lama dia akan, Berarti apa ya, dibiasakan sama gajah yang udah terlatih ya? ya dia Oh. didampingi sama itu sama yang jinak, terus dia diajak interaksi dengan orang. Oh gitu. Iya. Tapi pernah ada kejadian nggak Pak gajahnya itu ngamuk pas dilatih? Rata-rata ngamuk, dia kan Rata-rata tadinya ngamuk. liar bebas. Begitu kita orang yang sakit aja diobatin ngamuk. Oh gitu. Ngamuk dia kan nggak biasa. Kesakitan ya? Pasti Ya kesakitan. nggak biasa interaksi dengan orang, Iya. dengan manusia. Gitu. Terus kalau kondisi gajah-gajah di sini kan udah pada jinak nih Pak, Ya. rata-rata. Terus untuk kesehatan gitu-gitu gimana tuh Pak? Ada dokter khusus nggak? Ada dokter khusus ya, standby setiap hari. Oh setiap hari. Ada rumah sakit gajahnya. Oh iya. Iya. Jadi apa kan ini tiap hari kan dicek kesehatannya, keberadaannya seperti apa dicek. Biasanya sakit apa tuh Pak? Kalau untuk Ya gajah-gajah? kalau yang gampang kena serangan penyakit itu ya cacingan. Oh cacingan. Cacing, tapi Jadi cacing itu bermacam-macam bentuk cacing. berarti dilihat dari kotorannya. Ya kita dilihat dari kotoran tadi, terus dari lihat kondisi badannya seperti apa, jalannya, terus hidungnya, belalainya semua. Oh semua kelihatan ya Pak ya? Jadi kita cek semuanya. Berarti nggak jauh beda sama orang ya Pak? Kalau Iya. pilek gitu kan kelihatan Iya. doang. Terus bau badan juga beda. Oh, Kalau gitu. kalau ada sakit beda bau badannya, keringatnya mungkin beda bau. Oh, gitu. Jadi udah ada tanda-tanda bahwa gajah ini sakit. Jadi kita tetap langsung lapor ke dokter, dicek sama dokter, misalnya harus di treatment ya treatment. Kalau misalnya cukup di sini. Oh, Kan gitu. gitu. Terus ini kan ini Pak, banyak nih gajah-gajahnya di sini ya? Ya. Ada berapa tuh Pak kira-kira? Yang ada di kandang ini 33 ekor. 33 ekor yang ada di itu. kandang ini. Ya. Yang di kandang aja? Ya, 33. Itu gimana pawangnya ngurusinnya gitu? Ya satu ekor satu pawang. Satu ekor satu pawang? Nah, Oh, satu ekor, jadi satu mahkota. jadi diserahin satu ekor ini. Ya kasih tanggung jawab satu gajah, satu orang satu gajah, satu orang satu gajah gitu. Terus kapan liburnya itu Pak? Ya, Kalau satu orang satu gajah kan, kalau masalah misalkan dua libur orang kan bisa gantian ya? terus terang ya libur ini terus terang nggak ada. Masalah kita Istirahatnya ya? ngitung ngurusin nyawa. Kalau kita mahutnya ini yang perawatannya libur, ya nggak makan ya, Oh, nggak minum nggak makan. tanggung jawabnya satu orang ya? Ya satu orang cuman Orang satu. untuk mengendalikan harus bisa semua. Misal ada kawan ini sakit, nggak bisa bekerja, ya apa boleh buat kita handle. Oh, ada gantian ya. Di handle tetap harus diurusin gajah ini. Iya. Nggak bisa ditinggal berarti ya Pak ya? Nggak bisa kalau gajah ini karena bernyawa, hewan bernyawa, kalau kita nggak rawat gimana? Gitu. Terus Bapak ini udah lama bukan sih kalau di sini? Saya terus terang masuk bekerja dari tahun 87 87. sampai sekarang. Itu gimana tuh Pak? Bisa masuk ke sini itu gimana Pak? Ya dulu cuman Awal mulai. ya diajak kawan sih, ajak Iya. orang lah mau bekerja. Tapi kan. sebelumnya udah pernah berinteraksi belum sama gajah? pernah. Belum pernah. Takut lah dari gajah Oh. kakinya gede-gede, Iya, ngeri iya. juga. Yang ngelihatnya kan lebih Iya, gede dari kita kan. Ya ngeri. Itu gimana tuh Pak caranya? Ya biar kan awal-awal tuh. awal-awal saya itu berpikirnya gini. Waktu itu ada orang dari Thailand melatih orang Indonesia di sini. Saya berpikir panjang, saya lihat orang Thailand itu bisa naikin gajah, bisa ngelatih gajah.
masa orang Indonesia nggak bisa? Iya, Pikir saya iya, gitu, iya. bangsa Indonesia masa nggak bisa? Heeh. Saya pikirnya begitu, saya harus bisa. Jadi saya punya pikiran inisiatif, saya harus bisa seperti orang itu, kan gitu. Jadi belajar terus, Belajar terus. iya. Ya. Dari peralatan gajah, dari cara ngelatih gajah, dari semuanya kita pelajari. Kan gitu. Tapi gajahnya juga ngerti ya, apa paham sama kita gitu. Misalkan satu orang satu nih, Iya. itu langsung kenal atau gimana tuh Pak? Pendekatannya Nah, gimana? kalau langsung kenal nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita ini yang butuh seolah kita dengan gajah itu, kita yang butuh. Nggak dia yang butuh, kita yang butuh deket dengan dia. Awalnya gitu, kita harus deket dulu dengan dia. Jadi kalau udah deket dia lama-lama akan berpikir ada timbal baliknya. Jadi baik juga ke kita, ya kan itu. Iya. Kita dengan tulus, ikhlas ngurusin dia, ngasih makan tiap hari, ngasih minum tiap hari, setiap hari dipegangin deketin terus lama-lama dia Iya. gitu. Ya sama kayak orang sih Pak. Sama dengan Sebenarnya. manusia mungkin baik karena udah sering yang apa itu baikan lah gitu. Terus kan Bapak udah lama nih di sini. Dulu sama sekarang bedanya gimana? Ya kalau dulu saya masih muda, sekarang udah tua. Ya beda itu. Untuk Beda mungkin- fisik aja. Mungkin lebih ke apa namanya? Dari segi taman nasionalnya ya. Kalau- Dari Ya, apa wisatanya gimana? kalau masalah wisatanya kita nggak bisa memaksakan harus seperti apa gitu, kita nggak bisa memaksakan. Yang penting kita ini Maut ini tugasnya pokoknya itu ya Gajah. ngurusin gajah. Gajah, Kalau iya. mau ngurusin masalah wisatanya kita nggak ngurus, nggak ke situ arahnya. Oh, iya. Terus kan kemarin tim ITB tuh sempat masang nih Pak, sempat masang kamera, alarm ya, alarm. Nah, itu gimana Pak sejauh ini Pak? Ya kalau setahu saya sih apa itu cara pemakaiannya saya nggak ngerti sama sekali cara pemakaian seperti apa, terus cara ngendaliinnya apa bentuk apa alatnya seperti apa saya belum ngerti. Berarti lebih ke mungkin sosialisasi ya Pak ya? Mungkin harus ada sosialisasi. Kurang ya Pak ya? Ya sebetulnya udah sosialisasi, tapi kan kurang waktu mungkin kurang waktu. Udah ada sosialisasi, tapi nggak. Waktunya cuma sebentar. Masalahnya apa? Kepotong-potongnya apa? Kita juga yang diajak sosialisasi sambil kerja di sini. Iya, ada gitu. kegiatan lain ya Pak? Kegiatan di gajah, kegiatan ada tamu mahasiswa misalnya, kan ada tamu dinas, tamu penting. Potong-potong, jadi nggak semaksimal dari pagi sampai sore di situ aja nggak bisa. Iya. Potong-potong. Sebenarnya kan kalau dari tim ITB itu udah siapin aplikasi itu untuk membantu lah Pak ya? Iya. Bantu lah. Mungkin kekurangannya sih Pak dari alat kalau Bapak pernah pegang atau pernah ngelihat gitu. Kalau alat yang dipakai di peragakan udah bisa, udah pernah pakai alat itu. Cuman kan apa itu ya belum kenal banget kan itu. Iya, karena belum biasa ya Pak ya. Belum biasa dan lagi cuma sekali. Sekali cuma sebentar kan cuma 5 menit. Itu. Jadi nggak tiap hari kita terus belajar. Lama-lama apa kan gitu. Iya. Mungkin karena nggak dipakai setiap hari juga. Ya, akhirnya habis itu udah habis apa pelatihan, setelah itu udah nggak ada harus gini ya, nggak ada kan gitu. Ya tadi pasang-pasang aja ya, kita kayaknya fungsinya gimana nih, kalau misalnya mau ada apa-apa sirenenya bunyinya gimana kita nggak tahu. Mau ngidupi juga kita nggak pernah, tadi kalau kan gitu. Gajahnya panik ya Pak ya? Ya bukannya masalah panik, matinya gimana? Matinya, berarti orangnya yang panik. Ini panik orangnya bukan gajah. Kalau gajah nggak masalah. Gajah aman ya Pak ya? Aman. Ini sebenarnya kan alarm itu kan untuk mencegah si gajah masuk juga sebenarnya. Ya, gitu. Mungkin dari suaranya itu membuat gajah takut. Gitu. Mungkin kalau yang udah jinak sini pernah kayak gitu nggak, kejadian kayak gitu? Belum pernah ya? Belum pernah. Enggak sampai. Masanya belum pernah dipakai untuk sampai ada suara. Di sini belum pernah ya Pak ya? Iya, harusnya kan si gajah juga supaya tahu suara sirene ini harusnya sering dipakai sih harusnya. Harusnya jadi dia kenal oh ini sirene. Ya, jadi bisa kelihatan lah mana gajah liar itu kan dia belum kenal tuh sama alat-alat teknologi kan. Si orangnya juga biasa. Si Maut Paramoh juga ada alarm bunyi. Ada apa ini? Ya, alarm bunyi. Ada notifnya. Gajah liar apa gajah jinak lepas misalnya kan gitu. Ya. Kan itu kita jadi kepo lah, pengen tahu kan gitu. Ya. Jadi kalau kita nggak kenal alat itu
suaranya seperti apa? Terus terang saya sendiri belum pernah dengar. Oh iya. Yang maksudnya kejadian di sini gajah Di lepas sini ya? atau gajah masuk, bunyi itu belum pernah. Itu. Mungkin yang sering dipakai itu di KTH Raja. Ya mungkin di KTA, tapi saya juga Perbatasan kan? belum pernah ada orang bilang di KTA juga ada gajah. Kan ini lagi komplek besar nih. Nggak ada yang bilang suara sirenenya bunyi apa nggak, saya nggak tahu. Nggak ada info masuk Nggak ya, ada Pak, ya? info, nggak dapat info, pokoknya yang gajah saya nggak dapat info. Berarti kalau gajah masuk ke sini gimana tuh, Pak? Ya kan di gajah ini kan kemarin kan banyak nih, ada 10 kelompok. Nah di pinggir-pinggir kan ini banyak gajah. Gajahnya banyak gajah liar. Misalnya ketangkap dengan alat itu terus alarmnya bunyi, kan kita jadi kepo ke PW. Ada apa nih? Ada apa? Kan gitu. Tapi nggak bunyi. Terus selama ini gimana? Ya, pokoknya nggak ada masalah. Oh, nggak tahu. Nggak. Pokoknya ya udahlah gitu. Iya, jadi udah aja gitu. Jadi kita tahu dari info yang punya ini aja, apa itu alat untuk deteksi apa kamera apa itu, bukan kamera. Apa namanya itu yang sinyal di gajah itu, apa namanya itu? GPS. GPS. Oh. Nah, ya, yang ada alat GPS gajah itu, setiap rombongan ada, setiap kelompok itu kan ada GPS-nya. Nah, itu ada alatnya. Oh, titiknya di sini. Posisi gajah Posisi kelihatan ya. Ketahuan terus. Selalu kepantau di mana. Udah mau keluar, kita pun ketahuan. Sampai sekarang juga masih kepantau. Masih, walaupun Kira-kira di mana, udah ketahuan. Kira posisi sekarang di mana? Jadi gajah liar. Saya kan nggak punya Oh, alat. nggak tahu. Itu yang bertugas di pinggir-pinggir kawasan yang ada yang jaga ya? Itu petugas yang untuk khusus dia bagian konflik. Berarti dia infoin, oh posisi gajah Iya, ini jadi gitu ya. bagian petugas yang di konflik itu memerintah anggotanya jagain di sana, jagain di sana, jagain di sana. Karena posisi gajah ini titiknya udah di Perinat ini misalnya. Udah dekat arah ke perkampungan, ke ladang pertanian. Nah sebenarnya ancamannya itu gimana sih kalau gajah liar, Pak? Bahayanya gimana? Gajah liar ini sebetulnya kalau dia hanya cari makan. Nah kalau untuk ke manusia nih gimana? Nah dia jadi namanya konflik gajah liar sama masyarakat ini, sama orang ini, Iya, sama iya. manusia ini. Masyarakat Dia ya. dia cari makan, taunya tanaman yang ditanam orang ini dia mau makan. Iya. Kan sama yang nanam nggak boleh. Nah, diusir lah, Diusir. jangan dimakan itu. Tapi dia marah gajahnya. Ini Ya. saya mau makan kok nggak boleh. Ya, Dia kan ya. nggak tahu ini Ya. tanaman apa bukan. Gajah juga nggak tahu itu. Nggak tahu, iya. Kalau ditanam ya. Iya, nggak tahu kalau ditanam. Tahunya dia makan. Ya. Itu bukan ngamuk, dia cuma makan. Nah, akhirnya karena dia belum kenyang diusir, marah kan gitu. Akhirnya karena udah pernah merasakan, awalnya udah pernah merasakan makanan itu bahwa itu enak, kan dia amat itu baunya, tanaman ini seperti ini, enaknya seperti ini, dia ingat banget. Udah hafal ya. Udah apa, Hafal jadi ya. ini baunya ini udah lagi musim ini tanaman ini, saya mau makan itu. Berarti termasuk pas mau panen itu udah tahu tuh gajah-gajah itu. Tahu, wah selalu mendekat. Ini kan udah mulai apa itu padi mulai keluar padi udah. Jagung udah ada bunganya, kembangnya itu bunganya, padi udah keluar kembang. Kan wanginya sampai hutan. Coba wangi ini. Enak bener, katanya harum bener. Pasti datang tuh. Datang. Nah pas datang itu satu kelompok atau berkelompok-kelompok? Kemarin dia bilang ada 10 kelompok. 10 kelompok. Cuman satu kelompok ini 10 apa berapa ekor saya nggak tahu. Nggak kelihatan ya? Nggak ngitung. Nggak terpantau ya. ya. Apa itu kata petugasnya? Satu kelompok itu ada yang 28, ada yang 30, ada yang 15. Nggak nentu. Nggak banyak amat. Ini berapa kan? Iya sih. Nah mungkin terakhir nih Pak, untuk pawang itu harapannya apa sih teknologi yang bisa dipakai gitu? Atau seperti apa gitu teknologi yang bisa dipakai untuk pawang aja gitu? Kalau maut ini yang jelas kalau teknologi itu ya harus ngikutin zaman lah ya. Zaman ini sekarang udah zaman canggih. Nah kita harus ikut canggih. Ya. Nah itu misalnya kayak WiFi, terus alat tadi yang ada alarmnya kita pakai itu tidak ada masalah. Mungkin harus malahan kan gitu. Cuman cara pemakainya itu yang maksimal, nggak asal pasang taruh udah. Sosialisasinya harus terus. Mungkin ya. Masalahnya di sini sinyal ini yang berat. Susah masuknya ya Pak ya, sinyal ini susah.
nggak tahu apanya, kurang gimana saya nggak tahu itu masalah sinyal itu. Karena mungkin tengah hutan itu tadi ya. Iya, karena teknologi kan hubungannya erat sama sinyal kan, Ya, itu. sama koneksivitas itu kuat banget gitu. Kalau misalkan selain teknologi, apalagi Pak harapannya untuk apa ya, untuk kedepannya lah gitu, pawang-pawang itu harus gimana? Ya mau ini pengennya ya diperhatikan dari apa itu fasilitas Fasilitasnya. fasilitas untuk orangnya, untuk gajahnya, kan gitu. Nggak manual lah. Ya malu dilihat namanya udah zaman canggih masih Ya. manual kan. Iya, Kita harus punya tingkatan dong, harus naik gitu loh. alat yang khusus Ya, minimal. alat-alat, iya masa ini manual terus kan gitu. Iya, iya. Jadi seolah-olah kayak ini ketindas apa gimana kan bahasanya. Kasarnya kan Iya, gitu. iya. Jadi Jadi jangan mau kalah sama gajah Thailand lah gitu. nah, ya. kita ini di Thailand, di India udah maju-maju, di Indonesia nggak maju. Dari pemerintah sendiri kadang-kadang kurang perhatiannya apa gimana ke gajah ini. Ya kandang aja lihat sendiri. Kalau saya lihat nggak layak gajah itu, apa kandang gajah. Kandang ya, Itu Pak. dari di sini nih dari tahun 86 sampai sekarang gitu-gitu aja. Bentuknya gitu-gitu aja. Bentuknya gitu-gitu aja. Saya kan nggak kayak gitu. Ya, ya. Kan gitu. Ada Makanya saya fasilitas khusus lah Pak ya. iya, harusnya saya pengen gajah ini kadang ini terbagi-bagi, jadi misalnya udah kotor pindah ke belah sini, pindah lagi kan itu. Ada tempat kandang gajah emas. Gajah emas tuh Gimana tuh? yang lagi marah itu. Marah, pokoknya dia lagi agresif. Lagi ngambek lah ya. Ngambek, dia nggak bisa. Dia nggak kenal orang, nggak kenal kawannya, nggak kenal saudaranya pokoknya. Marah, namanya gajah emas. Itu keluar apa itu cairan di antara mata dan telinga di sini, itu yang sangat bau. Itu aslinya gajah sakit. Kalau saya bilang gajah sakit, Gajah sakit dia ya sebenarnya. dia nggak mau mikir makan, nggak mikir minum, maunya marah. Ada pohon gerak aja dia ngelawan kayak gitu. Ditumbuk sama dia. Pohon gerak aja salah iya, gitu ya. pohon gerak aja disalahin sama dia. Udah Apalagi- ngelawan kamu. Itu gajah ya, apalagi gajahnya cewek lagi. Ya enggak, gajahnya cowok. Yang rata-rata gajah emas ini jantan, Iya. besar. Oh gitu. Ya. Yang Tapi cowoknya ini galak. sekarang ini lagi nggak musim gajah emas. Lagi belum. Emang Nanti- apa Pak faktornya yang bisa kayak gitu? Gimana? Iya, itu Cuaca Pak? bukan. Biasanya di awal mau dari kemarau mau penghujan, dari penghujan mau ke kemarau. Itu kan apa itu alam ini subur-suburnya tanaman. Nah, itu kan makannya enak semua tuh. Iya. Enak makan dia. Itu subur, dia mau birahi, nggak terlampiaskan, jadinya emas. Oh. Gitu. Nggak ada pasangannya lah ya Nggak gitu punya ya. pasangan Nggak ya. ada pasangannya jadi gitu, emas larinya. Nah, itu. Udah kalau udah lewat itu dia nggak mau lagi untuk birahinya. Dia marah aja. Sampai Dan- kapan itu Pak marah itu? Berapa Itu lama? bisa sampai 3 bulan. Oh 3 sampai bulan. 4 bulan bisa. Sama juga. Ya karena kita mau make nggak bisa, berbahaya, Nggak bisa dideketin. ya, nggak Pak? bisa dikendalikan. Dia misalnya kita naikin ya, bisa dibawa jalan. Tapi begitu ada kelihatan gajah jantan di depan, dikejar sama dia. Oh. Kemanapun dikejar. Sensitif ya Pak ya. Sensitif, harus berantem. Dia harus cari lawan. Dia itu tuh berantem juga ingin cepet ngilangin penyakit dia itu, Emosinya ya. yang emasnya itu tadi. Dan ngelepas emosi Pengen, ya. ya, pengen lepas emosi. Jadi kalau udah dia sampai capek, sampai lelah gitu, dia akan turun sendiri, dia juga akan cepat sembuh lah. Tapi unik juga ya namanya gajah emas itu. Iya. Kalau dari segi orang biasa kan, gajah emas gimana tuh? Gajah Pasti emas dicari itu, tuh. ya. Itu di sini udah, makanya itu saya bilang gajah sakit mas ini. Dia nggak makan, nggak minum, kan nggak kekontrol. Jadi harus kita yang mikir. Ya, ya. Dia kasih kandang khusus, kasih makan, kasih minum di situ. Kita perhatikan gitu loh. Ya, ya. Itu gajah sakit saya bilang. Mas Harus ini ada perhatian khusus. iya, Pak, ya. perhatiannya khusus. Jadi karena dia tuh makan loh nggak seberapa banyak, minum juga nggak seberapa. Dia pokoknya kan di pori-pori, di keringetnya tuh bau, bau banget, dia sendiri nggak enak. Ya, Makanya dia saya juga bilang, nggak nyaman ya. nggak nyaman dia sendiri. Berarti Merasa- belum ada kandang khusus untuk gajah belum emas? punya di sini. Nggak ada. Ya, ya. Patok-patok itu dulu patok gajah liar itu. Oh, patok-patok itu. Dulunya. Karena kita sering evakuasi dari luar daerah, dari Waikambas itu dari luar Waikambas, gajah mbak sini kan udah yang udah terjepit lah tempatnya, udah
di sana udah tempat pemukiman, kita evakuasi bawa ke sini. Ya. Nah itu tadi, makanya yang ada di kandang ini nggak asli gajah Waikambas, gajah dari luar Waikambas. Dari luar Ya, masuk sini. sini dilepas ke hutan juga dia nggak, bukan wilayah dia. Oh. Dia nggak tahu Teritori tempat, soalnya Pak ya. bukan tempat dia nggak bakal bisa cari makan. Terus ada Bingung. yang dikirim-kirim keluar gitu ada nggak? Kalau yang dikirim ke luar itu ada tempat kan apa itu di sana dikasih makan. Misalnya di lembaga konservasi ya, kayak kebun binatang itu makan langsung dikasih, minum dikasih, Nggak kemana-mana. nggak juga. kemana-mana. Nah kalau di hutan dilepasin, Ya, ya. dia lingat cari makan Bingung ya kemana? cari makannya, ya. Cari minum saya kemana? Dia nggak tahu, Berarti nggak lebih, tahu arah. lebih bahaya dilepas ke hutan malahan ya. Dia takut Untuk gajahnya itu ya? takut dia sendiri takut gajah ini. Saya bingung saya mau kemana. Nah, akhirnya carilah suara orang, Ya, ya. cari suara manusia. Terus ngasih makannya apa nih Pak? Di sini? Ya kadang yang di setiap hari yang rutin itu kalau sore hari dikasih makannya ya kelopak kelapa, ada rumput gajah apa ya? Gajah ya. Kalau namanya jelaga apa Jelaga. itu. Terus ada suplemen, ada buah-buahan ya. Tapi kan nggak tiap hari yang buah-buahan itu nggak. Setiap hari. Kali sebulan berapa kali. Ya, ya. Nah, menarik sih Pak tentang gajah ini kan nggak banyak orang tahu nih sebenarnya kan. Terus pawang itu aku juga baru tahu kalau satu orang satu pawang loh. Gitu kan. Kalau biasanya kan taunya ya udah berapa ekor gajah satu pawang gitu Iya. kan kirain. Karena gajah juga kan gerombolan ya. Iya betul. Cuman kalau di sini satu-satu ya Pak ya. Satu-satu. Tapi kalau untuk sosialisasi gajah ini kan dari beberapa daerah tuh, Ya, dari ya. luar kan, tetap kita jadikan satu, tetap untuk sosialisasi. Sosialisasi. Jadi lama-lama karena sering terbiasa, akhirnya ya itu tadi dia bisa sosialisasi Ya, sendiri. ya, bisa terkumpul Misalnya lah ya. kita pagi itu kan habis minum, mandi, habis dilatih bentar, diangon dilepas, biar campur sama yang lain, bisa sosialisasi. Yang lainnya sama- ya. Bisa ngobrol lah mereka. Bisa ngobrol, bisa Kopi, cari ya. makan. Masanya apa itu kita kalau memenuhi makanan 10% dari berat badan nggak mampu. Banyak makannya kan. Iya, Nah, iya. bobotnya ada 2 ton. Berarti harus berapa kintal itu? Ya, ya. Berapa ratus kilo kan? Ya, ya. Nah, mending dia cari sendiri, dilepasin, Sendiri. cari udah untuk malam hari. Setengahnya mungkin ya Pak. Nah, Setengahnya minimal kita ada separohnya kasih. atau 30%-nya dia kasih, yang 70%-nya dia nyari. Ya, Karena kita lepas dari pagi sampai sore. ya, ya. Terus yang ini Pak, yang gajah-gajah melahirkan di sini juga ada. Ada. Makanya ya itu tadi sosialisasi, ada yang ngajak ngelahiri Oh, di sini. Banyak yang udah lahir di sini. banyak ya berarti anak-anak barunya. Kawinnya di sini, lahir di sini. Ya. Kan gitu. Itu nggak bakal bisa dilepas di hutan itu ya Pak ya. Ya itu tadi nggak mungkin Nggak bisa. mungkin bertahan ya. Iya. Banyak yang hasil evakuasi dari hutan Waikambas pun posisi sakit dibawa ke sini, begitu sembuh kita bawa ke hutan, udah nggak mau hutan lagi. Misalnya apa dia dengan pemiliknya, dengan saudara yang di hutan udah nggak diakui juga. Iya ya, udah beda suku ya. Enggak, bukan, udah beda bau aja. Oh, di bawah. Kamu bau orang, kamu jangan ikut-ikut saya. Oh iya ya. Bau manusia katanya, Oh. kan gitu. Gitunya ya. Oke Oke lah, ikut, ya. itu aja Pak. Kayaknya panjang sebenarnya ya. Iya. Masih bahas panjangnya mungkin udah cukup. Makasih Pak ya. Sama-sama. Thank you.